Zat Budaya Jateng Gayang kembali untuk Anda hari ini Minggu 10 April 2022. Dan ini satu hari yang luar biasa karena memang berbeda dari yang lain begitu ya. Dan saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke Dusun Gebang Sewu Mijen Demak. Namun sebelum kita ke sana, kita akan sapa dulu praktisi sosial kita, Bapak Sadiman Alkundarto. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Siwi Jatmiko. Sehat yang? Alhamdulillah badan ini sehat, tapi ada sedikit gangguan masalah habis diambil pennya ini kok ada gangguan sedikit gitu. Semoga sedikit, jadi lama-lama hilang gitu ya. Amin doanya Mbak Siwi. Ya. Baik, Pak Sadiman. Tadi saya sudah sampaikan ke Sahabat Budaya. Kita akan jalan-jalan ke Gebang Sewu Mijen Demak gitu ya. Ini dari ceritanya, dari judulnya nanti saya sudah ngeri begitu. Dan jadi ingat dulu kalau nggak salah waktu kita siaran beberapa episode yang lalu pernah cerita juga nggak ada pejabat yang berani ke sana begitu ya. Saya sudah ke sana. Sekitar 9 tahun yang lalu itu ya. Oh. Itu di tempatnya ruangan penjenengan itu. Narto Sabdo itu sudah 9 tahun yang lalu kita bicarakan. Bahkan ada pejabat provinsi yang mau bersedia ke sana tapi nggak muncul juga. Gitu. Nah, apa sih sebetulnya istimewanya begitu ya? Nanti kita akan tanya Pak Kepala Dusunnya. Kebetulan kita sudah tersambung dengan Pak Ustadz. Ini jadi rancu ini betul-betul. Ini Ustadz nama atau sebutan begitu ya? Ternyata ini adalah Kepala Dusun Gebang Sewu Mijen Demak Sahabat Budaya. Bapak selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Dusun Gebang Sewu Mijen J. Iya. Namanya Pak Ustadz. Lurus. Baik. Kondisi di Gebang Sewu pagi ini seperti apa, Bapak? Alhamdulillah untuk kondisi di Gebang Sewu saat ini baik-baik saja. Semua masyarakat warga menjalankan aktivitas masing-masing sesuai porsi. Ada yang bertani, buruh tani, dan pedagang. Baik, sebelum saya ngobrol lebih banyak dengan Pak Kepala Dusun, Pak Sadiman, monggo untuk mengawali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya perompak Jateng Gayang Labu Budaya. Saya mohon Pak Ustadz itu bisa bisa dirilai di masjid supaya satu dukuhan bisa mendengar semua. Tanggal 10 April 2022 ini Mbak Siwi Jatmiko dan sahabat budaya episode 327 mengangkat tema suasana puasa di komunitas adat terpencil KAP, yaitu sekelompok warga masyarakat yang perlu juga mendengar perkembangan situasi di luar. Narasumber pagi hari ini adalah Bapak Ustadz. Ustadz ini nama, bukan guru. Sesepuh komunitas adat terpencil yang dipilih menjadi Kepala Dusun Gebang Sewu, Desa Bandeng Mati, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Ini dinyatakan itu terbelenggu mitos sejak tahun 1427. Jadi sudah sekitar 600 tahun lebih ya, setelah 600 tahun lebih yang lalu, karena sumpah Kanjeng Sunan Kalijaga yang berkembang tidak didengarkan secara lengkap. Jadi bunyi sumpah Kanjeng Sunan Kalijaga yang lengkap itu adalah sing sapa punggawa negara mlebu desa Gebang Sewu duwe niat kang ora becik mula kena musibah.
yang berkembang di masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Demak, sing sapa punggawa negara mlebu desa Gebang Sewu kena musibah. Jadi bunyinya kang ora becik itu tidak disebutkan. Sehingga inilah yang membuat kadang-kadang pemerintahan di Kabupaten Demak dan pemerintahan di Jawa Tengah, sebagian ada yang menganggap bahwa masuk ke desa Dukuh Gebang Sewu itu justru khawatir kena musibah gitu. Musibah yang ditakutkan ASN ya, tidak hanya pejabat tuh ASN ya. Jadi bupati sudah berapa kali bupati belum pernah ada yang berani masuk ke Gebang Sewu. Termasuk camat itu sudah berapa puluh camat yang belum pernah masuk ke Gebang Sewu, termasuk guru karena dia adalah ASN. Jadi Dukuh Gebang Sewu ini Mbak Siwi sampai hari ini masih dianggap misteri, sehingga mereka ini menjadi desa yang dianggap komunitas adat terpencil gitu ya. Saya menyampaikan ini berdasarkan penelitian Mbak Siwi. Jadi penelitian seorang wartawan Suara Merdeka. Jadi ada bukti-bukti sejarahnya gitu ya. Bukan karena pendapat orang atau omong-omong dari orang gitu. Jadi saya mempelajari dari tulisan yang dibuat oleh seorang wartawan Suara Merdeka yang benar-benar hasil penelitian. Gitu. Tema ini diangkat Mbak Silwi itu pertama adalah bagaimana nuansa berpuasa ya warga masyarakat di Dukuh Gebang Sewu, yaitu dukuh yang disebut misteri sampai hari ini. Nama asli pemberian Sunan Kalijaga termasuk desa-desa yang lain, ada Manggarmas, Jatingaleh, Guwo Keskendo, ya, dan lain-lain itu. Untuk ini supaya masyarakat Gebang Sewu itu juga didengar ya, karena ini adalah kelompok masyarakat termasuk bagian dari bangsa Indonesia. Jadi supaya mereka merasa bahwa dirinya itu tetap diperhatikan sebagai satu masyarakat yang memiliki pemerintahan gitu ya. Supaya instansi sosial, jajaran Kementerian Sosial dan pekerja sosial yang tergabung dalam organisasi IPSPI yang usianya itu ya sudah 24 tahun lah ya. Jadi bisa membedakan yang mana permasalahan yang harus disembuhkan. Mengingatkan kembali Menteri Sosial RI Ibu Risma yang rencana mau berkunjung waktu itu ya, setelah 3 hari beliau di Belanda itu mau berkunjung, bahkan masyarakat itu sangat bahagia ya, sudah pasang spanduk dan lain-lain dan sudah ditelepon beberapa kali oleh staf kementerian, tapi kenyataan berakhir tanpa kesudahan gitu ya. Artinya kapan itu didatangi lagi atau tidak ada penjelasan gitu, sehingga kan mereka kecewa ya. Karena apa? Karena justru inilah mestinya obatnya itu. Sebab desa Gebang Sewu itu desa desa komunitas adat terpencil, tetapi beda dengan panduan di Kementerian Sosial. Di Kementerian Sosial itu ada terpencil, itu masyarakat yang digambarkan seperti masyarakat yang masih ada di hutan itu Mbak Siri. Ya, yang peladang pindah, yang tidak mengenal budaya, disamakan dengan itu. Padahal Gebang Sewu ini dia mengenal budaya, dia mengenal teknologi, tapi yang sakit atau yang bermasalah bukan dia. Justru yang bermasalah itu adalah pejabat atau ASN di luar. Jadi yang disembuhkan itu justru bukan dia gitu loh. Yang disembuhkan ini orang di luar tidak berani masuk karena apa? Karena membuat mereka takut gitu loh. Berarti yang bermasalah bukan mereka itu.
Ini Yang sebetulnya perlu sih mungkin komunikasi saja yang kurang pas begitu ya, Pak Sadiman iya, ya. tapi Baik, ini J. menjelaskan apa menerima itu tadi loh, menerima mitos sumpah Sunan Kalijogo itu yang diartikan salah gitu loh. Baik. Justru kalau Menteri Sosial ini bisa masuk, itu obat yang luar biasa. Gak pernah Pak Menteri Baktiar Ambiah itu telepon saya langsung. Pak Sadiman, apa memang masih ada di Jawa Tengah seperti itu? Masih ada Pak. Masih ada 13 dukuhan yang seperti itu. Nah, terus obatnya apa? Obatnya gampang apa? Gampang gimana? Itu staf Kementerian Sosial, tugaskan ke sana, pulang jadikan kepala seksi atau jadikan direktur itu obat yang paling mujarab gitu. Tertawa itu Pak Menteri itu. Jadi obatnya seperti itu. Jadi ke Bang Sewu terpencil itu Mbak Siwi itu dikucilkan gitu loh. Ya, dikucilkan pada waktu zaman Sunan Kalijogo 1427 itu ada putra raja yang namanya Pangeran Wijaya. Pangeran Wijaya itu menentang kebijakan raja sehingga oleh raja itu supaya dibuang dikawal oleh seorang patih ya waktu itu. Nah, menurut kisahnya itu kan nanti kalau sampai di hutan dibunuh saja gitu. Nah, tapi karena patihnya itu tidak tega, orang baik kok dibunuh gitu loh. Akhirnya dilepas di hutan itu supaya mencari perlindungan dan patihnya membuat berita palsu kepada raja yang dianggapnya bahwa Pangeran Wijaya sudah dibunuh. Akhirnya Pangeran Wijaya itu ketemu Sunan Kalijaga dilindungi, dibawa ke desa Gebang Sewu. Waktu itu masih desa loh Mbak Siu. Gebang Sewu desa gitu ya, Gebang Sewu. Terus dilindungi terus membuat sumpah itu. Sing sapa punggawa negara mlebu desa Gebang Sewu kena musibah. Tapi sejak 1427 desa itu karena tidak ada sekolahan kan tidak bisa membuat kepala desa. Langsung waktu itu bergabung dengan Desa Turirjo. Tapi karena Desa Turirjo itu tidak mau lama-lama karena tidak ada program yang masuk desa gitu loh. Akhirnya disuruh cari gabung menurut kemauan sendiri gitu ya. Karena tidak punya kapasitas, akhirnya bergabung dengan Desa Bandeng Mati itu gitu loh. Bandeng Mati mau menerima, tapi menerimanya Bandeng Mati itu juga setengah-setengah. Kalau ada program yang tidak dibawa ke situ gitu loh. Baik. Nah ini 400 tahun loh Mbak Siwi seperti ini itu. harus ditanyakan kondisi sekarang seperti apa begitu ya, Pak Sadiman ya. Kita sudah tersambung dengan Kepala Desa. Kita sapa dulu Kepala Desanya Pak Sadiman. Terima kasih untuk pengantarnya. Nanti kita ngobrol kembali. Baik. Pak Ustadz masih dengar saya? Iya, masih Bu, masih. Iya. Pak Ustadz, tadi sudah diawali Pak Sadiman nih ceritanya begitu ya, sehingga menjadi desa terpencil. Dan terpencil di sini ternyata bukan terpencil kondisi desanya, tetapi betul. terpencil karena image yang terbangun begitu ya. Iya, lurus. Ini kondisi sekarang nih, apakah masih sama seperti yang tadi disampaikan Pak Sadiman? Terpencilnya seperti apa sih Pak? Sedikit banyak ya masih ada berkaitan dengan pada waktu sampai saat ini tuh dari kepala dinas yang lain sampai saat ini masih belum berani masuk. Yang saya lihat sampai selama saya berjabat di Kepala Duku itu baru 1 kali Kepala Dinas Kabupaten Demak. Dan Kepala Dinas Kabupaten Demak itu tahun kapan berkunjung? Itu sekitar antara tahun 2004-2005. Dan sampai sekarang aman-aman saja kan?
aman. Tapi dari sebagian staf tuh ada yang masih nggak berani. Berarti pembuktiannya harus lebih banyak begitu ya Pak ya? Iya. Harus semakin banyak. Pak, ini dengan tadi sebutan desa terpencil begitu ya? Iya. Apakah ini berpengaruh juga terhadap perkembangan desa itu? Ya sangat berpengaruh Mbak. Karena apa? Karena pandangan orang atau pandangan para pejabat itu dilihat dengan mitos yang mencuat di atas. Dalam arti apa? Rata-rata orang pegawai negeri yang masuk ke situ takut mati, takut dicopot jabatannya, rata-rata seperti itu. Kebetulan kemarin dari ada bantuan normalisasi kali, itu dari salah satu petugas dari kabupaten itu meninggal, Mbak. Akhirnya kesakitan atau mitos yang ada itu mencuat kembali. Jadi ada sebagian dinas PU ada yang meninggal gara-gara mau membuat kali di sekitar Gebang Sawu, dia katanya meninggal. Itu langsung stafnya itu matur kepada saya, Pak, kalau bisa jangan di situ. Karena apa? Kemarin ada staf kami yang meninggal, gitu, Mbak. Ini sih mungkin juga apa ya, dipas-pasin gitu mungkin ya Pak ya? Iya, seharusnya nggak seperti itu. Sedangkan nggak ke Gebang Sewu itu bisa mati kok, kan gitu sih. Itu mati itu nggak dari sananya. Manusia itu umur rezeki itu ada batasannya. Kenapa dikaitkan dengan Gebang Sewu gitu, Mbak? Betul. Pak, untuk di Gebang Sewu itu pasnya di sebelah mana sih Pak? Itu arah Jalan Jepara. Terus pabrik mie di Sageneng belok ke kiri 4 km dari jalan raya. Baik. Kalau dari Masjid Agung Demak? Kalau dari Masjid Agung Demak sekitar ada 10 kilo. Begitu. Nah, sebetulnya untuk tema kita kan suasana puasa di komunitas adat terpencil. Iya. Ini adat yang ada di desa, di Dusun Gebang Sewu ini apa ini Pak? Kalau adat yang pada saat ini pada bulan puasa itu ya seperti biasa, Mbak. Ya kegiatan taraweh, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sehari saya lakukan itu seperti biasa. Untuk kegotong royongan di Gebang Sewu sendiri seperti apa Pak? Untuk kegiatan gotong royong sampai saat ini alhamdulillah masih melekat. Istilah nguri-nguri adat istiadat zaman dulu. Jadi kegiatan gotong royong di Gebang Sewu alhamdulillah masih melekat. Di bidang apapun, sosial dan lain-lain itu masih melekat. Sebetulnya kan kehidupan warga desanya normal-normal saja ya? Iya, normal. Tapi karena adanya mitos tadi, apakah juga berpengaruh pada perkembangan dari pembangunan mungkin secara fisik atau mungkin juga program-program dari pemerintah begitu tidak semulus desa-desa lain untuk bisa masuk ke situ karena dalam tanda kutip campur tangan secara langsung dari pemerintah tidak ada yang ke situ begitu. Iya, betul. Dikarenakan apa? Kalau memang ada program dari atas mendengar ke WFO dia sudah takut sendiri. Sudah takut duluan, Mbak. Misal ada program Gebang Sewu yang misal dari APBD itu kan gimana Gebang Sewu itu udah gitu. Makanya berkat dengan acara ini nanti harapan dari kami bisa menjadi jembatani bagaimana Gebang Sewu seperti duku-duku yang lain bisa mengurangi mitos yang ada di Gebang Sewu gitu, Mbak. Ini untuk desa Gebang Sewu sendiri ini berapa warga, berapa kepala keluarga? Kepala keluarga kurang lebih itu 200 kakak. Oh ya, nggak banyak ya Pak ya, 200 kakak. Lah, terus nggak berarti di daerah tersebut juga tidak ada warga yang bekerja sebagai PNS, begitu tidak ada? Nggak ada. Sekolahan di situ, guru-gurunya? Di sini cuma ada madrasah dunia. Pada saat itu bantuan dari Bank Jateng berkat uluran tangan atau yang menjabatin Pak Sadiman itu ada dapat 3 lokal
gedung madrasah alhamdulillah sampai saat ini masih digunakan. Untuk SD SMP itu keluar daerah. Kembali mati yang SD itu 1 kilo, yang SMA SMP itu hampir 2 kilo. Waduh, itu berarti musrembang begitu nggak ada juga ya berarti di desa itu? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Waduh. Terus akses secara administratif ini pastinya kan mungkin warga yang butuh membuat KTP mungkin begitu ya. Iya. Itu ke desa, ke kelurahan. Ke kelurahan, Mbak. Itu jarak dari Pedekuan ke kelurahan 1 kilo kurang lebih. Oh, berarti dari duku kemudian ke kelurahan begitu ya. Kelurahan nanti baru ke kecamatan. Kecamatan. Itu pun petugas dari kecamatan begitu dari kelurahan nggak ada yang pernah masuk, Pak? Itu sebagian ada yang berani masuk. Dari desa lain tuh saat ini nggak berani masuk. Itu sama-sama perangkat desa itu ada yang nggak berani masuk. Ya itulah kata mitos, katanya takut dipecat gitu. Baik. Dan apakah ada kendala yang dirasakan oleh warga sehubungan dengan mitos yang dipercaya oleh para pejabat pemerintah? Misalnya nih, mau mengurus surat atau apa begitu yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan begitu, ada nggak sih Pak? Itu rata-rata itu warganya ke desa, nggak ada dari sana turun ke bawah tuh jarang-jarang. Kemudian untuk kegiatan yang lain Pak, misalnya nih Posyandu kan biasanya juga dikunjungi dari petugas kesehatan, entah itu dari puskesmas atau mungkin dari dinas kesehatan begitu, nggak ada juga? Ada, bisa saja. Tapi pasti yang jujur di PKD Bandang Mati itu di kelurahan. Itu ya nggak sering kok. Berapa bulan sekali gitu. Itu termasuk tetangga desa itu dia berani. Masalah kan dia istilah dalam arti itu percaya, mantap, tidak istilahnya semuanya kembalikan yang kuasa. Jadi dia itu istilahnya nggak mengikuti begitu, dia jalur nawaitu tugas gitu. Itu untuk bidang pelayanan kesehatan berarti hanya bidan desa? Iya, bidan desa. Untuk akses ke puskesmas berarti warga harus ke kelurahan begitu ya? Iya, ke kelurahan. Nggak pernah ada kunjungan dari misalnya dokter puskesmas atau apa begitu juga, itu termasuk yang tidak berani juga? Ada sebagian yang berani. Pada waktu ada kejadian stunting itu ada dokternya tuh datang. Masalahnya apa? Mau tidak mau dia harus hadir, masalah demi tugas. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tuh ya baik-baik saja. Kan sudah pernah ada tuh Pak beberapa pegawai kelurahan yang datang, dokter juga ada yang datang. Apakah mereka tidak memberikan satu semacam testimoni begitu? Atau mungkin mereka mengabarkan juga, biasanya kan setiap kali kegiatan pasti di-share ke grup WhatsApp begitu nggih? Apakah mereka juga tidak melaporkan kegiatan mereka di dusun di Duku Gebang Sewu begitu? Iya, itu tetap saat ini tetap bisa ya. Tapi banyak yang masih ketakutan, Mbak. Masih banyak. Itu sebagian dalam arti orang-orang yang ya Muslim, percaya itu mati dan lain-lain itu kehendak Allah kan gitu. Tapi masih banyak orang yang nggak berani. Masalahnya apa? Sebelumnya itu kan Gebang sudah mencuat dulu. Jadi orang-orang yang mau ke Gebang sudah ketakutan duluan, Mbak, gitu. Pak, berdasarkan kondisi yang ada begitu ya, karena jarangnya kedatangan dari pejabat begitu. Itu kan juga mungkin ada beberapa info-info penting yang mestinya diterima warga ini tidak tersampaikan begitu ya. Nah, apakah ada kendala yang dirasakan oleh warga di Duku Gebang Sewu ini berkaitan dengan kepemerintahan? Kendalanya mungkin ya nggak ada. Masalahnya termasuk saya kan tangan panjang di pemerintah desa. Jadi yang menyampaikan lewat saya. Woro-woro di masjid. Misal ada apa-apa itu saya woro-woro di masjid gitu, Mbak. Ini siarannya jadi di woro-woro di masjid nggak ini, Pak? Ini
saya nggak ada di rumah sakit Pak Mas ini ya. Wah, di rumah sakit? Ya, di rumah. Oh, di rumah. Saya di rumah. Pak, di Dukuh Gebang Sewu, ini mata pencaharian warga petani apa, Pak? Bertani apa? Bertani itu ada yang padi, ada yang bawang, buruh tani, terus itu pemulung cari barang-barang bekas itu. Pencaharian di masyarakat Gebang Sewu. Ini berarti sekolahan yang ada hanya madrasah begitu ya? Cuman madrasah saja. Pendidikan paling tinggi yang ada di Dukuh Gebang Sewu, ada yang sarjana, sudah ada yang sarjana? Sudah ada, tapi akhirnya nganggur. Cari pekerjaan sulit. Bapak, untuk para petani nih, untuk menjual menjual hasil pertaniannya nih, ada kesulitan juga nggak Pak? Ada kendala kah? Ya ada Mbak, karena kendalanya masalah pengkulak. Pengkulak kalau ke Dukuh Gebang Sewu itu banyak biaya. Dari sawah, dari lahan ke jalan ke mobil baru takut ke jalan raya. Itu tiga kali istilahnya biaya. Akhirnya harga tidak Lebih maksimal, tinggi Mbak. ya? Iya, lebih rendah dari petani. Makanya apa? Dipotong tenaga kasir, tenaga pengangkut, tenaga manol, itu. Jauh banget ya Pak masuknya ini Pak? Apa tuh? Jauh sekali masuknya 4 dari kilo. 4 kilo. 4 kilo. Iya. 4 kilo sebetulnya tidak begitu jauh ya Pak ya? Iya. Atau mungkin jalannya tidak bagus atau seperti apa? Nah, jalannya umum seperti jalan yang lain, jadi beton. Cuman kendalanya itu seolah-olah itu para pengkulak itu adalah aduh. Nah, oleh ya sebenarnya oleh itu masa seperti itu. Aduh, kasihan petaninya. Iya. Untuk panen bawang merah di sana banyak Pak? Ya sekarang itu rata-rata bawang merah. Ya cuman nggak begitu banyak sih, cuman ada yang dikit-dikit masanya kan sebagian yang padi, ada yang bawang merah gitu. Ini kalau tidak ada pejabat yang datang, pasti juga berpengaruh pada perkembangan ataupun pembangunan infrastruktur. Ini seperti apa yang selama ini ada, Pak? Apakah memang betul-betul tidak ada campur tangan pemerintah di Dukuh Gebang Sewu? Atau tetap ada meski pejabatnya tidak datang langsung, begitu? Ya, ada, tapi tidak maksimal, Mbak. Makanya gini, rata-rata kegiatan infrastruktur yang banyak itu di kelurahan. Terus untuk Gebang Sewu sendiri adalah dukungan keri-keri seperti itu. Ya dapat, tapi dari arahan dari Pak Kepala Desa atau saya itu mendekati Diwan itu dikasih gitu. Baik, saya tertarik dengan tadi yang disampaikan untuk stunting begitu. Setidaknya stunting ada juga yang yang stunting, menderita stunting, tetapi dari pihak puskesmas juga sudah memberikan perhatiannya. Sampai sekarang masih ada juga stunting, Pak? Kalau sampai saat ini itu biasanya alhamdulillah sudah tidak ada, berkurang lah. Yang ada di kelurahan kemarin ada satu, tapi alhamdulillah kondisi anak tersebut sudah membaik, mendekati baik lah. Dan untuk pelayanan semacam posyandu balita, kemudian lansia itu juga tetap dilakukan ya di Dukuh? Iya, dilakukan ya. Wah, kalau begitu luar biasa ibu-ibu PKK-nya di Gebang Sewu ini Pak. Ini kegiatan yang dilakukan selain bertani, buruh tani, ini kegiatan apa ini Pak? Apakah semacam UMKM begitu juga ada di sana? Nggak ada. Nggak ada pengembangan dari hasil bumi di Dukuh Gebang Sewu? Nggak ada Mbak. Ya, kalau kita ada barang ya panggil pengkulak, suruh beli gitu. Nah, kalau tadi sudah disampaikan bawang jadi murah begitu ya, karena ditawar seenaknya begitu. Iya, betul. Apakah tidak ada keinginan untuk ya sudah nggak usah dijual aja, kita olah aja nanti kita jual sendiri begitu,
agar hasilnya lebih banyak juga begitu? Kalau itu sih rata-rata petani itu gali lubang tutup lubang, Mbak. Masanya kita tanam bawang, kita pinjem modal, cari modal, terus kita kalau panen kita kembalikan. Padahal modal bawang itu kan besar sekali. Kalau kita timbun otomatis kan dikejar hutang nanti, kan seperti itu. Masalahnya kini masa tutup bangsa itu kemajuan dengan sendirinya. Dalam arti nggak ada sistem pemberdayaan, bagaimana kan nggak ada. Karena kurangnya campur tangan dari pemerintah, begitu ya? Iya. Mungkin betul. ini pada pembangunan meskipun didukuh itu kan juga harus dilakukan, begitu. Iya. Apakah juga ada swadaya atau gotong royong begitu yang dilakukan oleh warga? Untuk gotong royong masih ada, tapi tidak sebanyak yang banyak kebutuhan lah. Cuman semampu warga. Kalau gotong royong yang nggak ada uang ya pakai tenaga. Kalau ada uang ya pakai jimpitan seperti itu. Dengan kondisi yang seperti itu, Pak, saya di sini lagi ngebayangin nih, Pak. Yeah. Betapa memang betul-betul terpencil begitu ya di sana. Yeah. Desa terpencil tapi desa yang tidak jauh dari kota, kan begitu istilahnya nih. Iya. Terpencilnya karena gini, Mbak. Karena terpencilnya itu jauh dari pelayan pemerintah yang pas. Dalam arti apa? Kenapa sih 2022 kok masih ada pejabat yang tidak berani masuk? Seperti itu. Kan cuma itu. Nah, kalau masyarakatnya di Gebang Jayu rata-rata itu mandiri. Dalam arti aku maju kudu awakku dhewe sing tumandang. Seperti itu. Wah, keren ini. Harusnya memang seperti itu sih, tapi jangan karena terpaksa. Karena ibaratnya kan juga ya sudah tidak mengharapkan bantuan dari siapapun begitu ya. Kita bisa maju dengan kekuatan kita sendiri begitu. Karena gini, Mbak, pernah dikategorikan Gebang Suku KAT pada tahun 2003 kalau nggak salah. Itu cuma buat ajang. Dalam arti apa? Terdengar suaranya tapi buktinya nggak sama. Kan gitu. Jadi masyarakat sampai saat ini tidak percaya seperti itu. Ini bisa diarani terpencil, dibantu pemerintah nggak malah seolah-olah itu dibuat ajang proyek. Masalahnya apa? Bantuan tidak sesuai apa yang direncanakan. Pada waktu pertama kali kita buat draft, misal titik sekian ekor, lele sekian ekor, terus dan lain-lain, terus jambu merah 5 itu berapa biji? Ternyata tidak pas. Kalau di dropping jambu ternyata itu ada jambu merah 5, jambu wer, itu banyak yang menyimpang. Itu, Mbak. Oh, oke. Nah, saat ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan warga nih, misalnya seperti pemilu begitu ya. Ini tetap kan warga juga mendapatkan hak untuk memilih? Iya, dapat. Baik, Bapak, yang terakhir ini harapan warga, terutama saya yang sangat prihatin adalah di sana tidak ada sekolahan begitu ya. Baru ada madrasah, itu pun bantuan dari Bank Jateng dan itu lokal. Untuk SD SMP aja harus keluar dari daerah begitu. Iya. Betul. Harapannya seperti apa ini, Pak? Terutama untuk anak-anak ini yang pasti memerlukan pendidikan lebih baik. Betul. Harapan dari kami selaku Kepala Dukuh, sarana pendidikan khususnya SD walaupun tidak SMP, SD itu kalau bisa itu lewat interaksi ini semoga ada dermawan uluran tangan, bisa ada gedung SD biar anak-anak yang semakin kedepannya masa depannya itu ingin pinter belajar, ada tempat yang ada di Dukuh kami, Mbak. Baik, semoga saja nanti bisa terrealisasi nih Bapak, dan kegiatannya juga tetap berjalan meskipun memang tadi dengan kesadaran pribadi penuh bahwa tetap harus diri sendiri begitu ya. Ini yang luar biasa Pak Kadesnya, Pak Kepala Dukuhnya ini. Yang tambah sedikit. Ya, sampai sekarang itu kuda itu nggak berani masuk ke sini. Kuda, iya. Oh, kenapa Pak?
melekat. Sampai saat ini kuda kalau masuk ke Gebang Sewu itu mati. Tapi kuda kan biasanya juga ada orangnya, ada. Ya, kalau kadang kemarin ada tahun berapa ada kuda masuk itu pertama kali itu orangnya yang meninggal, terus kedua kalinya itu kudanya mati. Itu yang melekat sampai saat ini masyarakat ketakutan berkaitan dengan adanya kuda masuk ke Dukuh Gebang Sewu. Ini nih Pak yang bikin pejabat juga tambah takut ini. Nah, makanya seperti itu Mbak. Pak, pernah nggak Pak ada cerita yang biasanya kan seperti ini mitos diceritakan dari yang dulu-dulu begitu ya? Iya. Ada nggak yang dituakan begitu, yang masih bisa menuturkan sampai sekarang? Itu udah meninggal semua Mbak. Pertama kali ada studi kelayaan dari Dipsos itu yang cerita itu istilah seumur mbah-mbah saya yang masih ditanya. Makanya yang disampaikan Pak Sadiman tahu seperti itulah cerita orang dulu yang ada di Dukuh kami. Baiknya dibuat literasi Pak, dibukukan agar nanti ke depan bisa sama ceritanya begitu ya? Iya, betul. Baik, Bapak ada harapan yang mau disampaikan kepada pemerintah, kepada masyarakat di sekitar Dukuh Gebang Sewu, monggo sebagai penutup. Harapan dari masyarakat ini bisa masuk bisa maju dengan mandiri walaupun tanpa uluran tangan, dan mohon dukungan dari para pejabat yang ada di sana, terutama sarana pendidikan yang utama, biar anak didik atau warga kami yang masih usia sekolah bisa mengecam pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih. Baik, Bapak terima kasih sudah bersama Pro4 pagi ini Pak. Sukses selalu, salam untuk semua warganya dan semoga saja pembangunannya semakin merata ke desa Dusun Gebang Sewu Mijen Demak. Amin. Baik, matur nuwun Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat budaya ternyata masih ada begitu ya, mitos yang memang masih dipercaya dan jadi catatan kita tentunya. Saya akan kembali lagi dengan Pak Sadiman sesaat lagi. Saat budaya masih bersama Pro4 dari Semarang di acara Jateng Gayang dan Pak Sadiman. Iya, siap. Pak Sadiman, saya ngebayinginnya agak-agak gimana gitu ya. Apalagi kalau sudah panen, tadi disampaikan bahwa untuk menanam saja juga gali lubang, tutup lubang begitu ya. Iya. Saat sudah digali mau ditutup nih, buat nutupnya ini ternyata masih ditawar murah. Gimana nih Pak Sadiman? Iya Mbak Siwi, dulu sesuai dengan harapan Mbak Siwi tadi, supaya ada dokumen gitu ya, semacam buku gitu yang bisa dibaca oleh orang selanjutnya ya, supaya tidak terus-menerus Gebang Sewu dikucilkan, karena dia kan termasuk bangsa Indonesia yang menyumbangkan seluruh aspek pribadinya ya, artinya pajak dia bayar, bahkan pada waktu sebelum Mbak Siwi, sebelum kemerdekaan itu daerah yang dianggap bebas pajak gitu. Tapi setelah ada pemerintahan malah ada pajak gitu ya, karena apa? Karena itu dulu dianggap satu desa yang didukung oleh Sunan Kalijaga. Nah, waktu itu pemerintah khususnya Kementerian Sosial yang Kabadikdiknya itu Badan Diklat dan Penelitian Bapak Dr. Andes Kusnan Yusuf itu pernah bekerja sama dengan perguruan tinggi di Jawa Tengah, dengan pakar penelitian Jawa Tengah, supaya dibuatkan hasil penelitian. Ternyata justru hasilnya malah menyesatkan Mbak Siwi. Ya, karena saya diundang di Bogor pada waktu itu untuk mengoreksi buku itu. Ternyata buku itu hampir 100% dikarang gitu loh. Ya, jadi waktu itu katanya mendapat tugas 4 hari.
di Dukuh Gebang Sewu itu, tapi dia hanya datang hari Kamis jam 11, dia datang, hari Jumat itu sudah pulang. Waduh. Tapi dia bisa cerita 4 hari gitu loh. Nah itu diceritakan bahwa terpencil itu karena penjajah Belanda. Mereka tidak pernah memahami hasil penelitian wartawan Suara Merdeka bahwa terpencil itu sejak tahun 1427. Kalau itu terpencil karena Belanda, apa benar itu Sunan Kalijogo itu usianya lebih dari 400 tahun? Iya, karena perang Diponegoro itu kan ada catatan sejarah tahun 1825 sampai 1830. Nah, Gebang Sewu itu tahun 1427 sudah dinyatakan terpencil. Ini kan berarti ngarang waktu itu. Dan itu saya bongkar di Bogor itu ya, dari salah satu hotel itu yang dibenarkan oleh 4 dirjen ya di luar Kementerian Sosial bahwa itu ngarang gitu. Akhirnya buku itu tidak dipakai, Mbak. Meskipun biayanya mahal waktu itu. Saya tanya sekitar 30 juta tahun 90 tahun berapa ya? Ya 2003 kalau nggak salah. Itu sudah dibiayai cukup besar ya. Tapi akhirnya setelah saya bongkar itu tidak dipakai. Karena itu justru menyesatkan, membuat Gebang Sewu menjadi tidak realistik. Karena apa? Karena ini bukan karena penjajah Belanda. Belanda malah belum tahu itu. Tahun 1427 gitu ya. Nah ini Mbak Siwi, itu 9 tahun yang lalu kan juga ada dialog di tempat penjenengan di Kinarto 1 itu. Juga ada pejabat Jawa Tengah yang ya tingkat eselonnya sudah tinggi lah, yang janji mau kalau begitu saya berani ke Gebang Sewu. Tapi sampai hari ini juga belum pernah ke sana. Gitu. Iya, kayaknya kan harus diantar Pak Sadiman. Di forum terbuka loh itu, di tempat Mbak Siwi itu, di ruang Narto Sabtu waktu itu ya. Harus dan itu diantar itu dipastikan Pak Ustadz juga datang ke situ. Itu sampai hari ini tidak datang juga gitu loh. Jadi cobalah, ini harapan saya Mbak Siwi ya, cobalah mulai berpikir rasional gitu ya, supaya Dukuh seperti ini itu di Jawa Tengah ada 13 Mbak Siwi. Wow, ini ada dia. 13 seperti ini, dan sudah saya sampaikan di forum terbuka itu juga. Ya, karena ada dukuh-dukuh yang seperti itu gitu ya. Nah, sudah saya jelaskan itu. Saya tahun 1998 itu Mbak Siwi, kebetulan kan Kemensos sudah bubar ya. Kabupaten belum mengakui adanya kegiatan sosial juga ikut bubar waktu itu. Terus saya berpikir, saya ini kan dibayar sebagai pegawai negeri. Terus ngajak teman-teman, bagaimana kalau kita ke Gebang Sewu. Saya membawa 9 orang Mbak Siwi. Itu sampai di Gapuro mau masuk, semua pada turun. Bapak saya tidak ikut. Kenapa? Ya, saya ini leher saya merinding katanya gitu. Ya sudah, kalau begitu kamu turun di sini, saya sendiri yang ke sana. Waktu itu masih sekitar jalannya rusak 1 kilo Mbak Siwi. Yaitu drivernya Mbak Dewi itu juga masih honorer, itu juga gitu, Pak saya juga Mbak Dewi, kamu kan bukan pegawai negeri gitu. Iya, kamu ikut saya, besok tak usulkan pegawai negeri. Alhamdulillah saya usulkan dia jadi drivernya kantor transmigrasi gitu. Alhamdulillah. Baik, Pak Sadiman, sedikit nih yang bisa kita garis bawahi dan ajakan juga untuk tidak lagi mengucilkan dan menganggap dukuh itu jadi dukuh terpencil begitu, monggo. Itu yang bisa Mbak, yang bisa itu harus penelitian ilmiah gitu ya. Nah ini harapan saya itu IPSPI Jawa Tengah itu kan independen. Bagaimana IPSPI itu mengadakan penelitian ilmiah yang independen gitu loh. Independen masuk ke Dukuh Gebang Sewu atau di 13 dukuhan itu membuat penelitian ilmiah dan nanti disumbangkan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia supaya paling tidak itu
merubah panduan buku komunitas adat terpencil yang tinggalan Departemen Sosial gitu loh. Yang karena waktu itu yang dianggapnya keterpencil itu karena ketertinggalan budaya, teknologi. Padahal di Gebang Sewu tidak seperti itu. Justru yang sakit itu bukan yang di dalam gitu loh. Yang sakit itu yang di luar, sehingga obatnya jangan sampai salah. Dokter menganalisis ya penyebabnya salah, obatnya kan salah. Betul. Ya ini juga Baik. yang dianggap salah itu komunitasnya, padahal yang salah bukan komunitasnya. Nah ini yang perlu dirubah cara berpikirnya melalui penelitian ilmiah. Sebab kalau yang ngomong Sadiman Alkundarto kan nggak dianggap. Gitu ya. Baik Pak Sadiman, terima kasih sudah bersama Perempat. 198 sudah masuk kok. Baik, Sudah beberapa Inje. ada terhitung. Terima kasih Iya. Pak Sadiman, sehat selalu. Insya Allah minggu depan kita lanjut lagi. Episode keberapa ini minggu depan? Minggu depan episode 328 dengan tema yang berbeda Mbak Siwi. Oh, 238. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat budaya itu tadi yang sudah disampaikan mengenai satu dusun yang terpencil yang ada di Mijen Demak, Dusun Gebang Sewu, dan semoga menjadi catatan kita semua. Terima kasih kebersamaan Anda dalam acara Jateng Gayeng. Selamat melanjutkan semua kegiatan, selamat berhari Minggu, dan sukses untuk kita semua.